belajar karena ada beberapa juga saya tidak mau tendensi juga ada belah mungkin teman-teman mengetahui bahwa ada yang sejatinya praktis hukum tapi mengarahkannya melenceng, tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum. Jadi harus berhati-hati. Yang terpercaya saja lah udah. Kalau Mr. G follow, tonton terus setiap Mr. G live. Seperti saya nih, saya menunggu-menunggu terus kalau Mr. G belum live ini kayak gelisah gitu Mr. G, kayak ada yang kurang. Iya kah? Iya bener Mr. G. Ya, inilah namanya. Nah, kita akan bahas ini ya. Nah, oke. Apa yang dimaksud dengan pengamatan hakim? Hal ini terkait dengan kasus yang terjadi di Indramayu. Semua nyaris berdasarkan pengamatan. Padahal pengamatan itu hanya salah satu, ya. Pengamatan hakim itu hanya salah satu. Namun kini dijadikan sebagai apa namanya ini? Nah, ini nanti Ponis. kalau eh, ya sebagai alasan untuk memvonis yaitu pengamatan Hmm. hakim. Nah ini teman-teman kalau mau ngikutin betul ini wah pasti keren nih teman-teman nih. Bener keren nih. Nah ini ada Bang Ai. Langsung saya sapa aja Mr. G. Selamat malam Bang Ya, Ai. Assalamualaikum warahmatullahi Malam Bang wabarakatuh. Ji, Pak Rob, maaf Mister Ji, Bang Mile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iya Mister, bisa nggak Bang baca yang ini di belakang saya? nggak kelihatan Mister. Bukan, ada laptop nggak situ? Ada. Dicari apa tuh beritanya? Ya, Kejagung sebut aturan pengamatan hakim gitu. Kejagung sebut Aturan aturan pengamatan aturan pengamatan pengamatan. hakim Oh, hakim. konstitusional Heeh. sepanjang dimaknai terbatas. Oh ini ya yang di apa NKRI ya? Ya, Oke, ada Mister. ya, itu maksud saya. Kita baca pelan-pelan ya. Hmm. Saya baca ya Mister. Ya, pelan-pelan aja. Kejagung Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejagung RI hadir sebagai pihak terkait dalam sidang uji material Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang digelar pada hari Rabu 8 Juli 2026. Dalam sidang ini, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Didik Farhan Ali Syahdi menerangkan bahwa berdasarkan teori kepastian hukum, due process of law, fair trial, equity of arms, teori pembuktian pidana, kebenaran material, dan legal reasoning, serta perbandingan konsep keyakinan hakim di berbagai negara. Kejagung berpandangan bahwa frasa pengamatan hakim tetap dapat dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai secara terbatas. Oke. Pak, pengamatan hakim adalah penilaian hakim yang bersumber dari apa yang benar-benar dilihat, didengar, atau dialami oleh hakim secara objektif terhadap fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan alat bukti lain yang sah dan memberikan keyakinan bagi hakim serta dituangkan secara jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan hukum keputusan. Jelas, Jik. Lebih Oke. lanjut, terhadap dalil-dalil pada permohonan nomor 92 tahun 2026 ini Didik menjelaskan bahwa dari sisi pelaksanaan tugas kejaksaan, keberadaan pengamatan hakim yang dibatasi secara konstitusional tetap dapat mendukung proses pembuktian pidana tanpa mengurangi kewajiban penuntut umum. Dengan demikian, pengamatan hakim yang bersumber dari fakta persidangan dapat membantu hakim menilai persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya, menilai konsistensi keterangan, serta menilai relevansi suatu keadaan yang muncul dalam persidangan. Oleh karenanya, pengamatan hakim yang pengamatan hakim tidak boleh digunakan sebagai jalan pintas untuk membuktikan unsur tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana yang adil, pembuktian tetap harus berdasarkan pada alat bukti yang sah, sedangkan pengamatan hakim hanya dapat berfungsi sebagai bagian dari penilaian terhadap fakta yang telah diuji. Dengan demikian, sejalan dengan kepentingan kejaksaan dalam menjaga agar proses penuntutan berjalan objektif,
profesional, dan tidak menimbulkan risiko putusan pidana yang didasarkan pada penilaian subjektif semata. Terang Didik. Bagian dari penalaran hukum. Didik mengatakan bahwa kejaksaan memahami kekhawatiran tentang frasa pengamatan hakim dapat muncul apabila norma tersebut digunakan tanpa batas yang jelas. Pengamatan hakim berpotensi dipahami sebagai alat bukti yang subjektif dan sulit diuji. Akan tetapi, potensi persoalan dengan penerapan norma tidak serta-merta menjadikan norma tersebut harus dibatalkan. Norma akuo masih dapat dipertahankan sepanjang mahkamah memberikan penafsiran konstitusional yang membatasi penggunaannya. Dengan demikian, Kejagung berpandangan bahwa frasa pengamatan hakim tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai secara terbatas, sepanjang bersumber dari fakta persidangan dan bersesuaian dengan alat bukti lain yang sah, serta menimbulkan keyakinan bagi hakim. Dengan batasan tersebut, pengamatan hakim tidak menjadi ruang subjektivitas hakim, tetapi menjadi bagian dari penalaran hukum yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanda Didik dalam sidang ke-7 dari permohonan Hunter Oriko Siregar atas dalil konstitusional pasal 238 ayat 1 huruf G KUHP. 23 berapa? 235 ayat 1 Oke. huruf Bang G. Bang Pepen naik dulu Bang Pepen. Oke. Coba ya. Bang Ai sudah membaca kan? Iya, Mister. Ya, Mr. Ji. Apa maknanya? Apa maknanya di sini? Boleh pengamatan hakim itu, boleh, tetapi Tetapi bisa diukur, Mister. Jadi harus objektif, tidak subjektif, rasional, dan berkesesuaian dengan alat bukti yang sah. Oke, coba di paragraf kedua itu di garis bawahi. Paragraf kedua. Ya, pengamatan hakim adalah penilaian hakim yang bersumber dari apa yang benar-benar dilihat, didengar, atau dialami oleh hakim secara objektif terhadap fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan yang saling berkesesuaian dengan alat bukti yang sah dan memberikan keyakinan bagi hakim serta dituangkan secara jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan hukum putusan. Oke. Nah, di sini mari kita bedah satu persatu. Bang Ai. Bang Mile sudah paham ya frasa ini tadi ya? Ya, Mr. Ji. Nah, ini Bang Ai, ini yang penting, yaitu bersumber dari apa yang dilihat, didengar, atau dialami secara objektif. Itu keren ini, kalau dimaknai secara ini, ya bertentangan dengan apa yang terjadi pada kasus yang terjadi di Indramayu. Bagaimana menurut Bang Ai yang sudah baca tadi? Iya, Mister. Bahwa sebenarnya objektif kan artinya bisa diukur ya, dan bisa ditakar, gitu, kira-kira ya. Kalau kemarin kita lihat contoh yang tidak bisa ditakar dalam dua perbandingan putusan Priyo dan Ririn, salah satunya misalkan, itu misalkan ketika menghukum Priyo dan Ririn, dua-duanya ada pertimbangan terkait bahwa keduanya tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Tapi di kasusnya Priyo, putusan Priyo itu dijadikan pertimbangan untuk meringankan. Sementara di Ririn diabaikan. Ini artinya sudah tidak objektif. Ini udah ada unsur subjektif. Karena parameternya sama, tetapi cara ngukurnya beda. Itu sudah subjektif, Mister. Oke. Terus tadi di situ dalam persidangan, ya, alat bukti yang terungkap dalam persidangan yang saling berkesesuaian dengan alat bukti yang lain yang sah. Contohnya adalah CCTV yang di situ mengatakan adanya benda, tapi hakim memanai apa? Jenazah. Nah, itu juga kan masalah kan, ya nggak, Bang Mile? Iya, Mr. Ji, betul. Nah, inilah teman-teman. Jadi kita berbicara seperti itu jangan tiba-tiba langsung, wah itu gerombolan itu, ini semua ada ceritanya. Jadi ketika sesuatu dijalankan tidak pada tracknya, ya kita juga akan koreksi, ya kan? Ini di sini jelas ini, ya, secara objektif terhadap fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan yang saling berkesesuaian dengan alat bukti lain yang sah.
dan memberikan keyakinan. Jadi sah dulu baru bisa memberikan keyakinan. Bagaimana kalau tidak sah tapi yakin? Bagaimana Bang Ai? Waduh, berarti masalah itu Ustaz. Justru itu. Jadi sah dulu Iya. harus yakin. Coba dibaca dulu baik-baik pelan-pelan supaya kawan-kawan juga dengar Bang Ai. Ya, saya ulangi ya. Pengamatan hakim adalah penilaian hakim yang bersumber dari apa yang benar-benar dilihat, didengar, atau dialami oleh hakim secara objektif terhadap fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan, yang saling berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang sah dan memberikan keyakinan bagi hakim, serta dituangkan secara jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan hukum putusan. Berarti kan sah dulu toh, baru Betul. meyakinkan kan? Iya, Berarti di sini alat bukti yang sah, ya, alat bukti yang sah dibanding apa namanya di disesuaikan dengan alat bukti lain, baru bisa menimbulkan keyakinan. keyakinan. Jangan keyakinan dulu baru sah. Sah itu dari alat bukti dulu. Apakah Izin, Mr. Ji. apakah diperoleh secara sah? Apakah didukung dengan apa namanya surat yang sah, kan begitu? Oke, silakan Bang Mile. Ya, yang lebih mencengangkannya lagi seperti ini, Mr. Ji. Ketika hakim bertanya kepada penyidik, dalam hal ini terkait CCTV ya, Mr. Ji, adakah almarhum Budi terekam dalam CCTV menuju ke toko? Itu tidak ada, Mr. Ji. Lalu kok bisa hakim ada keyakinan hakim mengaminkan gitu CCTV tersebut bahwa isi CCTV tersebut adalah jenazah. Padahal ketika dari timbul pertanyaan hakim saja itu sudah meragukan, Mr. Ji, bahwa tidak ada almarhum Budi terekam dari CCTV tersebut. Iya. Lalu dijelaskan oleh ahli digital forensik melalui surat bahwa itu adalah benda misterius. Tetapi kok hakim mengaminkan CCTV tersebut dan meyakini bahwa kantong tersebut adalah jenazah almarhum Budi. Itu sangat ini sekali menurut saya. Janggal. Oke, itu tadi paragraf kedua Bang Ai. Ada lagi paragraf keempat. Untuk bisa menerapkan pengamatan hakim itu ada di paragraf keempat. Bisa dibaca Bang Ai? Bisa. Oleh karenanya, pengamatan hakim tidak boleh digunakan sebagai jalan pintas untuk membuktikan unsur tidak pidana. Dalam sistem peradilan pidana yang adil, pembuktian tetap harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah. Sedangkan pengamatan hakim hanya berfungsi sebagai bagian dari penilaian terhadap fakta yang telah diuji. Stop sampai di situ. Sampai di situ. Artinya apa? Fakta dulu itu diuji, baru bisa mengatakan sah, coba. Ya nggak? Iya, betul. Lanjut lagi. Dengan demikian, sejalan dengan kepentingan kejaksaan dalam menjaga agar proses penuntutan berjalan objektif, profesional, dan tidak menimbulkan risiko putusan pidana yang didasarkan pada penilaian subjektif semata. Oke, keren. Coba Bang Mile. Ya, Mr. Ji. Tadi sudah dibacakan sama Bang Ai. Agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, hakim itu harus dalam mengambil keputusan itu, loh piye to ki? Serius ngomong malah hilang piye ki? Ada telepon juga ya, Mister. Waalaikumsalam teman-teman. Coba Bang Ai dulu Bang Ai. Waalaikumsalam. Oh. Itu, udah nongol Maaf, lagi. ada telepon Mr. Ji tadi. Iya nggak apa-apa. Ya, ayo dilanjut lagi. Dilanjut lagi Bang Mile. Ada teleponnya sudah selesai belum? Udah lanjut dulu Bang Ai. Ya. Coba Bang Ai, ini Ya, bisa. ini jangan ditutup dulu ya. Nanti ada narasumber yang lain, mungkin ini yang akan kita bacakan. Coba Bang Ai pelan-pelan membacanya, ikuti saja titik komanya ya. Nanti kita potong ya. Oke. Oke, lanjut. Yang paragraf berikutnya, Mister. Enggak, paragraf yang tadi. Yang 4 Oke. tadi. Oleh karenanya, pengamatan hakim tidak boleh digunakan sebagai jalan pintas untuk membuktikan unsur tindak pidana. Stop. Stop. Tuh. Di sini jelas dibatasi bahwa pengamatan hakim tidak boleh digunakan sebagai jalan pintas. Coba.
untuk membuktikan unsur pidana. Jadi tidak semata-mata hanya sebatas pada pengamatan. Ya enggak? Tidak boleh itu hanya sebatas pengamatan saja tanpa adanya dukungan bukti-bukti yang lain. Begitu. Oke. Paham ya di sini maksudnya ya, Mile ya? Ya, Mr. Ji. Oke. Ini ada yang nanya nih, BCTL. Izin Mr. Z mau tanya, kalau banding nanti apakah PH Ririn bisa menghadirkan ahli? Bisa. 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 Bang Aid, jadi di sini jelas pengamatan hakim tidak boleh digunakan untuk sebagai jalan pintas untuk membuktikan unsur tindak pidana. Lanjut. Dalam sistem peradilan pidana yang adil, pembuktian tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Nah, Sedangkan pengamatan harus berdasarkan pada alat bukti yang sah. Bagaimana kalau alat buktinya itu yang tidak sah dijadikan sah? Bang Ai tahu sendiri kan mana alat bukti yang tidak sah dijadikan sah? iya banyak, Mister. Nah, inilah yang namanya kejanggalan. Kalau kita menyoroti begini itu, ya wajar dong. Ada CCTV dihadirkan, kemudian nyusul. Itu kan sesuatu banget. Bagaimana menurut Bang Ai? Iya, harusnya alat buktinya itu diuji dulu secara formil dan juga secara material. Formilnya harus beres, materialnya juga harus layak gitu. Yang Nah, ini yang terjadi di Oman kan sangat jauh ya dari kedua unsur tersebut. iya, makanya ini jadikan suatu bahan. Jadi gini, yang kemarin itu yang terjadi adalah terdakwa dulu, duduk dulu, buktinya menyusul. Itu realita. Hmm. Buktinya nyusul. Itu masalah. Kalau buktinya nyusul terus gimana? Ya, namanya bukti tambahan. Bukti tambahan itu bukan bukti inti. Betul tidak, Bang Ai? Iya betul. Nah, masalahnya yang dikatakan bukti tambahan justru sekarang jadi bukti inti. Bukti 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 intinya tidak dipakai. Halo, Ini bocil, ngapain sih bocil? Ya kan? Ini teman-teman boleh ya, teman-teman boleh baca ini sendiri-sendiri juga boleh. Tadi sudah dibacakan Bang Ai. Lanjut lagi Bang Ai. Oke, betul. Sedangkan pengamatan hakim hanya berfungsi sebagai bagian dari penilaian terhadap fakta yang telah diuji. Nah, harus diuji dulu, sah dulu, baru dijadikan sebagai sarana pengamatan. Ini yang benar ini Bang Ai. Jadi kalau teman-teman bertanya bagaimana dengan alat bukti, ini jawabannya. Ini dari apa ini? Dari Mahkamah Konstitusi sudah diundangkan ya, sudah disebarluaskan ya teman-teman ya. Harus diuji terlebih dahulu, baru di ini ya. Ini juga jaksa-jaksa seluruh Indonesia juga harus tahu nih, ya nggak? Jaksa-jaksa di seluruh Indonesia harus tahu ini, nggak boleh main-main ini Bang Ai. Iya, Mister. Coba lanjutkan lagi Bang Ai. Assalamualaikum Mr. Ji, Bang Mili, Bang Is, selamat malam. Malam, waalaikumsalam Bang Blibli. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam Mbak Jelita. Ya, ajak ngomong terus cerita. Jangan sampai Bang Mili, Bang Ai, Bang Beli-Beli, kita kasih tugas Jelita, baca aja minum. gimana dan nih? sahabat-sahabat Kelihatan juga, Mr. Ji yang ada di bawah. Minum kopi dulu 1 liter Mbak Jelita. ya. temennya belum datang nih. Temen Ya. tidur maksudnya. Oke, ini ada Bang Blibli, disapa dulu Bang Blibli. Ayo Bang Blibli. Sudah mendengar tadi Bang Blibli? Ada sedikit mendengar Mr. Ji tentang pengamatan hakim Mr. Ji. Ya, itu betul. Jelita, sudah dengar tadi belum Jelita? Saya masuk langsung naik, Mister. Jadi belum dengar tadi. Oke. Saya cuman dengar hakim jaksa seluruhnya harus tahu gitu. Iya. Masalahnya ini harus dengar sekarang. Kalau dengar nanti itu pasti tidur, nggak dengar lagi. Sepakat ya? Sepakat harus didengar sekarang ya? Pakat, Mister.
Ih. Aduh, aja silahkan disapa dulu kawan-kawan di bawah dulu, disapa dulu Jelita ini Ido menanyakan dari tadi tuh. Assalamualaikum sahabat-sahabat Mister Z yang cantik, yang ganteng, yang manis, yang jelita kayak saya. Hmm. Eh, Wah rame nih kayaknya Mister ya. baru 20.000. 20.000 apa? 120, 123 Mister. Itu yang 20.000 yang di sini di bawah itu kan 20.000. Tap-tap layarnya Kak, maksudnya 20.000. Oh 20.000 tap-tap layarnya. Oh iya, kencengin lagi tap-tap layarnya. Jam 1 Nanti kalau HP-nya jam 9 jebol, bisa lah nggak apa-apa 100. kita ganti sama Mister Z. Jam 9 bisa lah 100 Kak Mister J. 100.000 tap-tap layar nih. Ayo teman-teman, Oh, lebih Jumbo dikencangkan lagi ramekan. tap-tap layarnya. Oke, oke. Bang Ai, Iya, Mister. saya tadi kan bilang itu jangan dihilangkan dulu karena teman-teman akan mendengarkan dari sini. Nah, coba paragraf kedua tadi diulangi lagi Bang Ai. Ini saya perbesar di Bang Ai nih. Paragraf kedua pelan-pelan teman-teman silakan nyimak ya. Beli-beli, Jelita, Bang Mile, silakan disimak ya. Ini sudah keluar dari Mahkamah Konstitusi ya. Silakan. Mister. Pengamatan hakim adalah penilaian hakim yang bersumber dari apa yang benar-benar dilihat, didengar, atau dialami oleh hakim secara objektif terhadap fakta atau keberadaan yang terungkap dalam persidangan yang saling berkesesuaian dengan alat bukti lain yang sah, dan memberikan keyakinan bagi hakim, serta dituangkan secara jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan hukum putusan. Oke. Jelita sudah didengar tadi pembacaannya dari Bang E kan? Siap, sudah Mister. Ini saya tanya dulu, yakin dulu atau sah dulu? Yakin dulu Mister. Waduh, Aduh, Sah dulu Mbak. Sah dulu, Mister. Sah Cukup dulu baru dulu, bisa Teh. mendatangkan keyakinan hakim. jangan Kalau makan tidak cepat. sah Oh, ya iya, gimana iya. bisa mendatangkan keyakinan hakim? Siap, sah dulu. nah biar enggak, coba cuci muka dulu itu bedaknya mungkin terlalu tebal masih dia. Saya sambil ngunyah ya Mister. Iya, iya. Ini frasa ya teman-teman ya. Coba ini di sini berbunyi bahwa dalam penilaian hakim ya harus benar-benar dari yang dilihat, didengar, dialami oleh hakim secara objektif terhadap fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan yang saling berkesesuaian dengan alat bukti lain yang sah, nih dengerin nih, yang sah dan memberikan keyakinan hakim bagi hakim. Nah, saya balik nih, yakin dulu atau sah dulu? Oh, siap, sah dulu Mister. Nah, jangan yakin dulu, ternyata alatnya nggak sah. Harus sah dulu, baru bisa menimbulkan keyakinan. Oke. Kemudian dituangkan secara jelas. Nih, Jelita nanti tolong disampaikan. Dituangkan secara jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan hukum putusan. Oke. Sekarang bandingkan dengan yang kemarin yang Anda baca. Apakah di situ sudah secara jelas, rasional? Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau menurut saya masih ambigu Mister. Masih belum jelas Mister. Tuh kan. Ya, itu yang dimaksud kawan-kawan. Bagaimana menurut Beli-Beli? Ini sudah dari persidangan MK loh Beli-Beli. Iya, Mister J. Jadi kalau saya menilai ibarat kita sholat, Mister J. Sholat itu harus wudhu ya Mister J kan. Ketika tidak wudhu namun disebut juga sah sholatnya. Kira-kira seperti itu yang terjadi ini Mister J. Iya, jangan rukuk dulu baru wudhu. Itu dia Mister J. Ini Izin Mister J, kalau analogi saya dinikahin dulu baru malam pertama, jangan malam pertama dulu baru nikah. Gitu. Ah, ini udah ke kopi pahitan nih milih nih lama-lama. Enggak bener Mbak. Jadi kan syarat sahnya itu kan nikah KUA dulu.
Baru jangan malam pertama dulu baru dibawa ke KUA anak orang. Itu bahaya. Gitu Mister J, analogi saya Mister J. Ya. Ini ya, Ada singkatannya tuh. apa? Testing, sekali tes bunting. Ada. Bukan LKMD, Mister. Apa itu? Lamar kari meteng dhisik. Lah iya, iya bener. Oke, kita jangan lari ke situ, nanti kita dikira kopi pahit lagi. Ya, jangan ke situ dulu deh. Ini loh, teman-teman, jadi kita bersandar pada ini. Kalau ini bahasa digunakan, betul-betul itu kontradiktif dengan apa yang terjadi. Gitu, Bang Ai. Ya nggak, Bang Ai? Iya, Mister. Nah, ini juga, ini tolong digaris bawah ini ya, Bu, siapa namanya, Bu Jelita ini. Kalau besok-besok di apa namanya, dalam suatu forum apapun itu, Mbak ya, ini harus dipakai, ini tidak boleh tidak. Siap, Nih, Mister. saya ulang kembali ya, pengamatan hakim adalah penilaian hakim yang bersumber. Boleh dia menilai, tapi sumbernya harus apa nih? Dari apa yang benar-benar dilihat, didengar, atau dialami oleh hakim secara objektif terhadap fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan yang saling berkesesuaian dengan alat bukti lain yang sah dan memberikan keyakinan bagi hakim. Baru dituangkan secara jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan hukum. Nah, kalau kemarin itu saya membacanya, sampai ini loh, sampai baca 12 kali loh, nggak akan jelas, nggak rasional, dan sulit untuk diuraikan. Betul tidak? Jelita. Betul, Mister. Ya, Betul, Mister. ini bukan asal-asal teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang ini asal-asal, oh enggak, ini nyata semua nih. Ayo, siapa teman-teman yang bilang sudah sesuai prosedur? Coba nanti kita bacakan di sini. Selanjutnya Bang Ai, Bang Bli, Mbak Jelita, ini Bang Ai akan membacakan paragraf keempat. Pelan-pelan ya Bang Ai ya. Oleh karenanya, pengamatan hakim tidak boleh digunakan sebagai jalan pintas untuk membuktikan unsur tidak pidana. Oke. Oke. Tuh, tidak boleh itu pengamatan hakim itu dijadikan jalan pintas. Kalau kemarin tuh karena pengamatan hakim semua, tidak ada bukti objektif. Bagaimana Mbak Jelita? Benar, Mister. Terutama saya menyoroti tentang perencanaan, Mister. Perencanaannya. Saya percaya kalau di dalam kasus Pauman ini ada perencanaan, tapi unsur perencanaannya kok kayaknya sulit dibuktikan, terutama ke Ririn ya, Mister. Terutama ke Ririn nih. Kalau Prio kan mungkin dari Palu itu bisa kan, Mister. Tapi kalau ke Ririnnya tuh kalau menurut saya hampir nggak ada, karena percakapan nggak ada. Apa-apa nggak ada kan, Mister. Oke. Artinya begini. Ini kan saya bawa Anda ini pada konteks ya. Pada konteksnya ini. Pengamatan hakim tidak boleh digunakan sebagai jalan pintas untuk membuktikan unsur tindak pidana. Iya, saya katakan jangan dipakai, tapi kan di sana dipakai. Karena nggak yakin kok diyakinkan gitu loh. Jadi izin Mr. J. Jadi kalau saya menilai Mr. J, hakim itu mempergunakan daripada pengamatannya itu berdiri sendiri Mr. J. Bukan dia berkaitan terhadap fakta-fakta persidangan Mr. J. Itu yang saya lihat Mr. J. Tepat sekali. Jadi pengamatan hakim itu dijadikan sebagai ya sendiri, tidak dikaitkan, tidak disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Salah satu contoh yang itu pasti bisa diperbincangkan itu. Termasuk diantaranya adalah takut demo sama emak-emak, karena itu dituangkan di situ. Ada menimbulkan rasa takut. Kegaduhan publik juga salah satunya. Salah ini.
Sementara itu Pak di luar persidangan Mr. J kan, namun dituangkannya juga Mr. J kan. Nah, itu belum saya lanjutkan loh ini. Ini baru sampai titik itu. Jangan sampai itu hanya sekedar udahlah karena permintaannya korban begini, pokoknya yang penting Ririn, udahlah. Nah, kayak begitu kan nggak boleh, itu namanya subjektif. Betul tidak? Mr. J. Mister. Nah, ayo teman-teman. Teman-teman apa namanya itu? Interaktif nih ya, interaktif ya. Jadi apa ya? Semacam ini ya. Temuan lah ya, temuan. Coba dilanjut lagi Bang Ais, selanjutnya setelah titik. Dalam sistem peradilan pidana yang adil, pembuktian tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Tuh, Sedangkan pengamatan hakim hanya berfungsi sebagai bagian dari penilaian terhadap fakta yang telah diuji. tuh, tuh dengar teman-teman. Saya ulangi nih. Dalam sistem peradilan pidana yang adil, nah yang adil ya, pembuktian tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Sedangkan pengamatan hakim hanya berfungsi sebagai bagian dari penilaian terhadap fakta yang telah diuji. Nah, ada keanehan nih teman-teman. Coba simak kata-kata saya nih. Ketika hakim sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh JPU, apa yang ditanyakan oleh hakim? Adakah korban adakah korban Budi terekam di CCTV melintas ke arah toko? Lalu dijawab, tidak ada yang mulia. Oke, itu pertanyaan kepada saksi perbalisan. Kepada jaksa. Hakim mengatakan kepada jaksa, apakah ini sudah dilakukan uji digital forensik? Ya. Artinya pada saat ditayangkan itu tidak sah. Betul atau tidak? Betul, Mr. J. Benar, Karena Mr. J. Nah, disitulah sebenarnya sebagai pengamatan. Karena di sini bunyinya adalah dalam sistem peradilan pidana yang adil, pembuktian tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Sementara hakim pada saat itu bertanya, kalau itu belum digital forensik, maka pasti tidak sah. Kemudian apa yang terjadi? Disusul ada replik. Ikan aneh. Itulah namanya keadilan yang tidak seimbang ya di sini. Oke, teman-teman boleh tapping ya kalau tidak sepakat atau sepakat boleh tapping. Kalau saya pandangan saya Mr. J dipaksakan untuk sah Mr. J. Dipaksakan untuk sah. Itulah sebabnya mengapa saya berpikir bahwa ini mencari keadilan yang seterang-terangnya lah. Tetapi nyatanya justru dijadikan pandangan atau dijadikan pertimbangan untuk menghukum orang. Padahal itu tidak sah. Oke. Nah, yang berikutnya lagi, selain tadi yang ditanyakan oleh Mile, bahwa itu ada masuk nggak di toko, kemudian dijawab tidak ada yang mulia. Kemudian masuk lagi ke sini nih. Dengan demikian, sejalan dengan kepentingan kejaksaan. Nih, kejaksaan juga harus tahu nih. Jaksa ini, dalam menjaga proses penuntutan berjalan objektif, profesional, dan tidak menimbulkan resiko putusan pidana yang didasarkan pada penilaian subjektif semata. Lalu kemarin, apa namanya? Bukan objektif, karena dakwaannya itu ada, tapi buktinya susulan. Artinya orang ditetapkan dulu, ya, orang ditetapkan dulu, baru dibuktikan alat buktinya menyusul. Oke, waktu saya berikan kepada Jelita. Ini kalau didiamkan saja dia itu tidur teman-teman. Siap, Mister. Ya kalau gitu juga justru saya malah jadi menyoroti jaksa ya, Mister. Jadinya kalau kayak gini dengan dakwaan yang dia buat ya, dakwaan pertama ya, Mister. Dengan dakwaan yang dia buat itu bagaimana caranya berkas itu bisa P21 gitu loh, Mister.
Bagaimana caranya? Terus dilihat dari sisi mana sehingga berkas itu bisa P21. Sementara sampai di persidangan kan ambiar semua itu. Bubar semua. Barang buktinya nyusul. Lalu kemudian otentifikasinya atau apa ya, di laboratorium forensiknya nyusul. Bubar. CCTV 0501 yang tadinya katanya Ririn berubah jadi Prio, akhirnya berubah lagi jadi tidak sah. Ya jadinya ambiar lah, Mister. Oke. Nah, inilah yang dikhawatirkan, Bang Ai. Halo Bang Ai. Iya, Mister. Paragraf ke-5. Teman-teman tolong disimak ya ini ya. Paragraf ke-5. Langsung ya, silakan. Didik mengatakan bahwa kejaksaan memahami kekhawatiran terhadap frasa pengamatan hakim dapat muncul apabila norma tersebut digunakan tanpa batas. Nah, terus. Tanpa batas yang jelas, pengamatan hakim berpotensi dipahami sebagai alat bukti yang subjektif dan sulit diuji. Oke. Akan tetapi, potensi persoalan dalam penerapan norma tidak serta-merta menjadikan norma tersebut harus dibatalkan. Norma akuo masih dapat dipertahankan sepanjang mahkamah memberikan penafsiran konstitusional yang membatasi penggunaannya. Oke, stop sampai di situ. Tuh teman-teman. Ya, jadi makna daripada pengamatan hakim itu juga membatasi penggunaannya, apalagi yang berkaitan dengan hukuman mati. Bagaimana Bang Bli-Bli, apalagi berkaitan dengan hukuman mati, Bang Bli-Bli. Iya benar Mr. J. Kalau itu saya sudah terlalu subjektif sekali ini. Pada akhirnya yang menimbulkan sentimen negatif terhadap kasus ini, Mr. J. Sentimen negatif. Jadi, nah, teman-teman, tepat kan? Jadi, sentimen negatif. Ini kan kita sementara bicarakan yang ini. Ya, ini harusnya nih Jelita ini harus banyak menyoroti di sini Jelita. Bukan itu kita melarang untuk menggunakan pengamatan hakim, bukan. Tapi pengamatan hakim itu harus dijadikan sebuah batasan yang mana yang diamati. Jangan mengamati tapi tanpa batas, apalagi berkaitan dengan orang yang dijatuhi hukuman mati. Kalau pertimbangan subjektif, itu berbahaya. Keterangan Prio tidak masuk pengamatan hakim, Mr. J. Keterangan Prio yang berubah-ubah tidak masuk ke pengamatan hakim itu. Iya. Disinilah masalahnya. Karena di dalam pasal di 237 itu sudah jelas mengatakan di situ bahwa hakim itu mempertimbangkan dalam mengambil keputusan itu mempertimbangkan saksi atau orang yang memberikan keterangan baik sebelum, saat, dan sesudah. Setelah sidang bagaimana, sebelum sidang bagaimana, saat sidang bicara apa, begitu. Oke, kita sapa dulu ini. Mile, kita sapa, ini ada tamu Mile. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Panji Purnama. Selamat malam semuanya. Baru bisa gabung lagi nih. Ya nih. Lama amat baru gabung. Biasa, Mister. Nah. Gimana, ada perkembangan yang bisa disampaikan lah, kita bagi-bagi informasi di sini Bang Panji. Ya, paling perkembangan yang baru saya tahu itu kedua-duanya udah resmi lah mengajukan upaya banding. Ya. Prio itu tanggal 10 Juli, kemudian Ririn Fanto itu tanggal 14. Itu artinya saat ini adalah masa-masa jaksa untuk mempelajari memori banding dari kedua terdakwa itu. Ya. Terus nanti kemudian 14 hari ya maksimal dari Panitra atau Pengadilan Negeri Indramayu untuk melimpahkan berkas-berkas itu ke Pengadilan Tinggi. Dan kita sedang menunggu aja gimana nih proses perkembangan nanti di bandingnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya tuh ini tolong dikoreksi ya.
Saya melihat tayangan video Heri Susanto ya. Dia itu masuk ke ruko kios Budi ditemani oleh Pak Zul Helvi ya. Nah, di menit keberapa itu Pak Zul itu dengan fase menceritakan atau memperagakan reka adegan di kios Budi itu. Nah, pertanyaannya kan begini. Pertama, kios itu kan nggak pernah diolah TKP sebelum ada keterangan beliau. Pasti juga nggak ada reka adegan di Polres Indramayu kan. Nah, pertanyaannya kenapa si Pak Zul ini bisa tahu posisi Budi, kemudian Ririn mengayunkan prionya di mana seperti itu di dalam kios. Nah, apakah pada saat pengambilan sampel bercak darah ya di kios Budi itu Pak Zul datang dan kemudian kira-kiranya diterawang oleh pihak kepolisian di situ atau seperti apa nih? Itu yang menjadi pertanyaan penting tuh. Barangkali saya yang kelewat ya. Tolong dijawab teman-teman barangkali tahu. Jangan-jangan Pak Zul itu hanya praktek di situ. Kalau praktek artinya apa tuh? Iya, Mister. Dan catatan pentingnya kan yang tahu atau yang menemukan korban 5 ini kan Pak Zul dan tetangga RT dan sebagainya ya. Saya nggak begitu tahu lah secara detail siapa aja yang pada hari Senin itu masuk ke rumah korban terus kemudian. Tapi kalau untuk yang mengorek mah kan sudah jelas ya di podcastnya Densu kan Pak Zul sendiri kan. Nah, ada yang komentar kan akhirnya tuh. Jangan-jangan dari kios tahu ya, kemudian penemuan korban juga tahu itu ada sesuatu dari Pak Zul mungkin kan. Bang Jadi Panji, pengetahuan Pak Zul nih cukup sempurna ya, cukup tuntas lah terkait dengan proses persoalan pembunuhan berencana ini. Yang memang kita tuh perlu bertanya-tanya, bisa sedetail itu memperagakan dan lain sebagainya itu dari mana gitu. Silakan cerita ditanggapi dulu. yang bilang mau dicor itu siapa tuh Bang Panji? Itu juga kan sebuah pertanyaan juga. Siapa kok bisa tahu kalau itu mau dicor gitu? Itu kalau kelamaan dikit itu mau dicor terus dipasangin spanduk. Nah, itu yang ngomong siapa itu? Bang Panji, jangan-jangan dia juga. Oh, kalau itu nggak tahu saya. Kalau itu nggak tahu. Ya kalau nggak salah di podcast juga dia juga yang ngomong Ya memang dia yang bicara. di podcast. Iya, berarti kan keterangan Pak Zul ini dari mana gitu loh? Apa dari kepolisian ya? Atau dari pengacara atau sebagainya gitu. Dari faktanya. Saya rasa Pak Ruslani sebagai advokatnya saja belum tentu tahu di kios itu bayangannya seperti apa gitu, posisinya di mana dan cara mengayunkan palu dan posisi Prio di mana itu kan juga saya pikir belum tahu ya karena baru diceritakan pada saat persidangan. Aduh, yang teriak-teriak, pokoknya Ririn dihukum mati siapa? Banding, ngapain banding kamu Riz? Jul botak. Iya, itu lucu deh. Jadi ini teman-teman lama-lama juga kan bisa mengurai, pelan-pelan saja itu pasti mengurai. Apalagi teman-teman itu senang saya tuh dari sini digabung akhirnya ketemu itu. Mulai dari ucapannya, Siap. lanjut. Mister, biasanya kalau menganalisa sebuah kasus itu yang paling basic itu kan biasanya siapa yang diuntungkan dari kematian korban. Begitu nggak, Mister? Ya, Nah, di kasus ini bisa nggak ya kita lihat itu? bisa tapi butuh waktu ini karena dia belum menguntungkan dia nih. Kan sudah kelihatan sebenarnya, tapi teman-teman ya ini tak kasih tahu nih. Kemarin kan kita sudah bincang-bincang sama Bang Pepen. Kalau urusan dengan kasus ini terkait dengan kematian, urusannya itu visum sama otopsi. Bukan surat keterangan kematian, bukan akta kematian. Kalau akta kematian atau surat kematian itu urusannya dengan keperdataan, yaitu warisan, harta. Nah, itu yang diurus. Sementara tidak berkaitan dengan perkara pidana ini yang dijadikan alat bukti bukan surat keterangan kematian, tapi visum. Ya kan?
Saya justru bertanya-tanya, jangan-jangan sudah ketemu nih pelaku yang sebenarnya ini, sebenarnya ya, sudah ketemu tapi entah di mana begitu. Aduh, aduh, aduh. Nah, itu benar tadi pertanyaannya Bang Panji itu. Aku pengen tahu malah videonya itu, seperti apa videonya itu. Saya belum lihat tuh. Ini pertanyaannya, Mister, kalau itu urusannya tidak ada di pengadilan terkait dengan akte kematian dan sebagainya, kenapa itu dituangkan di putusan, Mister ya? Justru itu, nggak terkait itu. Ya kan, Yang bukan menarik jadi laginya alat kan, bukti juga. ini apa namanya, kios itu kan beberapa hari setelah ditemukan korban itu masuk tuh Pak Zul dan Pak Heri Reang dan lain-lain itu kan. Jadi apa ya, maksud saya tuh kadang-kadang pertanyaan kita juga kan timbul karena apa yang sudah dilakukan gak sih, bukan karena kita membela salah satu ya, menguntungkan salah satu. Itu mah urusan lain untuk menguntungkan kan, Mister. Coba bayangkan. Ya, ini cerita seharusnya lebih tajam nih kalau begini. Jangan, nggak tahu nih arahnya kemana nih. Cerita harus lebih tajam nih, Jel. Siap, Mister. Gini, di awal-awal penemuan jenazah ya, Mister, kan udah datang olah TKP, seharusnya, ya bukan seharusnya, memang udah semestinya lokasi-lokasi yang berkaitan dengan korban, ya kan? Itu kan harusnya diolah TKP juga, maksudnya diperiksa juga kan, Mister? Diperiksa seperti CCTV yang harusnya radiuskan berapa meter ke kanan, berapa meter ke kiri, itu kan juga harus diperiksa kan, Mister? Ya kan? Nah, tapi ini yang terjadi tidak demikian. Yang terjadi tidak demikian, malah orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke tempat yang belum diperiksa, Mister. Udah masuk. Artinya bisa dibilang itu tuh TKP kedua itu udah cacat, kalau benar itu TKP kedua sudah cacat gitu loh, Mister. Dan yang paling menonjol lagi, ini maksudnya gini loh, Mister. Yang paling aneh lagi, CCTV bengkel itu diambil, ya kan? Diambil setelah pengakuan setelah 9 bulan diambil. Saya malah penasaran, Mister, itu CCTV apa yang sampai 9 bulan masih bisa menyimpan itu. Saya pengen beli juga itu. Nah, lalu kemudian orang-orang ini kan mohon maaf ya, orang-orang ini kan dengan sok taunya berbicara di mana-mana itu seolah-olah mereka yang paling tahu. Bahkan menjurus ke seolah-olah mereka yang tahu malam kejadian tersebut. Yang saya sih merasanya begitu, Mister, karena dia menjelaskannya itu dengan detail, dengan sangat amat detail. Budi ayunnya bagaimana, di posisi budinya bagaimana, bahkan mayat yang di dalam itu dikorek-korek itu dengan pahanya aja bisa tahu itu paha siapa. Ini jadi pertanyaan besar sih kalau menurut saya, Mister. Cuman sekali lagi kita kan karena kita itu fokus di fakta-fakta, jadi hal ini tuh kita simpan gitu loh, Mister. Tapi karena ini dibuka gitu, ada Bang Panji yang buka, akhirnya ya mau nggak mau ya harus kita katakan di publik bahwa memang bukan fokus ya, titik kecurigaan justru adanya di sana. Lokasi toko dia juga kan tidak jauh dari situ. Tidak jauh dari situ. Dan mohon maaf ya, Mister, biasanya orang yang teriaknya paling kenceng justru itu kalau dalam ini itu justru itu yang perlu diselidiki, Mister. Kalau saya nih ya, kalau saya memberikan penilaian misalnya nih ya, saya awam, sekali lagi saya awam ya. Sama juga di kasus-kasus yang lain. Seperti kasus Subang yang paling vokal, justru itu yang kita soroti. Demikian juga ini terjadi di kasus Pak Oman, ternyata ada yang kayak gini. Awalnya saya pikir memang dia itu keluarga korban. Tapi ternyata ketika usut punya usut, dia keluarga pun keluarga jauh, masih ada lagi keluarga yang terdekat. Justru suaranya tidak begitu lantang. Cuman kalau ini ya agak aneh, yang paling anehnya lagi, Prio itu membuat surat pernyataan permohonan maaf, dia juga terlibat ada di situ. Jadi dia ada di mana-mana ini, Mister. Kalau diinvestigasi, ini kalau sepengetahuan saya, kalau diinvestigasi justru dia kan jadi yang paling disorot sebetulnya, Mister. Iya. Tapi saya juga nggak ngerti bagaimana caranya di kasus Pauman ini penyelidikannya. Demikian, Mister, dari saya. Oke. Itu dalam penyelidikannya copy paste itu benar itu. Bentar dulu, saya tak ngobrol dulu
ya, sedikit saja. Saya itu, ya bisa melakukan imajinasi itu ya, imajinasi ini setelah melihat TKP. Jadi kalau dalam bahasa skill observation. Bang Ai masih ingat kata-kata itu, Bang Ai? Bang Ai lagi ada panggilan alam itu udah izin tadi typing Mister. Kalau panggilan alam tuh biasanya mules, Mister. Oh, ini. Jadi kita itu dikasih kecerdasan untuk melakukan observasi dalam olah TKP. Contoh, sebelum masuk ke ruang tamu, kita itu berdiri sejenak. Oh, di sana ada gelas, di sini ada ini, di sini ada panci, di sana ada ini, di sana ada putung rokok, di sana ada ini. Itu namanya kecerdasan observasi. Ya. Kita keluar lagi, kita itu bisa bercerita di luar sana bahwa di sebelah kiri ada ini, sebelah kanan ada ini, sebelah kiri ada ini. Itulah namanya kecerdasan untuk melakukan observasi. Saya melihat beberapa VT yang sudah terkirim kepada saya dan akan saya olah nanti. Di ruang tamu itu menimbulkan begitu banyak pertanyaan, tetapi tidak pernah dituangkan di dalam sebuah hasil olah TKP. Atau tidak pernah ditanyakan atau dinyatakan dalam persidangan bahwa sejatinya sebelum kejadian itu ada orang-orang yang sedang duduk di sini dengan minum ini, dibuktikan dengan adanya botol-botol ini, piring-piring ini, tidak seperti itu. Padahal kalau saya lihat foto-fotonya itu yang beredar itu, ada posisi-posisi yang itu harus dijelaskan. Karena di sofa itu, di mejanya itu ada benda-benda yang menurut saya adanya kehadiran orang lain. Seperti contoh di rumah saya ini, kalau nggak ada orang, ya mejanya bersih. Tapi kalau ada tamu ya ada gelas kopi, gelas teh, ada asbak, ada itu. Nah, nanti dibersihkan kalau orangnya sudah pergi. Kalau orangnya masih ada di situ, nggak mungkin dibersihkan. Nah, saya lihat di ruang tamu yang itu ada kelihatan gelas, ada kelihatan benda-benda, ya seolah-olah ada tamu lah. Bener nggak sih, Jelita? Bener, Mister. Dan itu fakta kok, Mister. Bahkan dari keponakannya Pak Sahroni atau siapa itu, Bang Niko kalau nggak salah sempat ditanya-tanya sama netizen bahwa memang ada bungkus nasi di situ, sebagian sudah dibuka, sebagian belum. Lalu yang jelas ada beberapa puntung rokok di situ yang kelihatan dari foto olah TKP itu di asbak ada rokoknya. Lalu kemudian dikatakan di situ ada botol minuman itu 4. Botol minuman itu 4, bahkan ada gelas yang masih ada minumannya separuh kalau nggak salah itu. Ada juga itu. Relate lagi dengan keterangan di tahun 2021 di mana Ibu Emma kalau nggak salah Rohema itu diwawancara itu ada momen di mana beli ayam bakar. Nah, masalah makanan ini juga kan dikatakan oleh Bang Heldi. Artinya kan momen-momen itu ada. Lalu kemudian ada saksi yang dilarang oleh orang tuanya. Kenapa kau tadi bilang 2021 itu apa itu yang 2021? 2025, maaf, di tahun 2025. Lalu kemudian ada juga kesaksian yang dilarang untuk menjadi saksi di persidangan, padahal itu adalah sebuah petunjuk. Misalnya melihat kendaraan ini di sini, di depan rumahnya, dengan pintu yang sedikit terbuka. Artinya kan itu justru itu loh yang kita ini fakta ya, yang kita udah dengar, bukan mengada-ada ya. Yang kita udah dengar, serasanya semua juga udah dengar. Nah, artinya kan boleh dibilang ini ada yang ditutupi. Dan orang-orang yang menutupi juga kita melihat secara langsung. Iya. Baik itu di persidangan maupun di wawancara maupun di VT-VT. Kita lihat itu secara langsung. Demikian, Mister. Ya, benar sekali. Kita coba ke Bang Kopi Pahit. Kita sapa dulu.
Halo It. Malam Bang Kopi Pahit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salam. Oh, lagi di kamar mandi ya? Ya udah lanjut dulu kamar mandi ya. Ya, lanjut. Ya. Izin Mr. Ji, izin menambahkan. Tadi yang Mbak Jelita sampaikan itu memang benar dikonfirmasi langsung oleh keponakan dari almarhum Budi, yaitu Bang Niko waktu itu di room Bang Agil. Dia mengatakan bahwa ya ketika dia memasuki rumah TKP bahwa ditemukan atau dilihat di meja ruang tamu itu ada bungkusan nasi yang sudah terbuka dan ada yang masih utuh dan ada beberapa botol minum. Dan otomatis itu kan ya Mbak Jelita, ketika Pak Jul Helpi itu masuk menemukan jenazah tersebut dikubur di belakang itu kan melihat Mbak ya. Yang anehnya kok sangat meyakini dua orang pelakunya, tidak ada pelaku lain, itu juga sangat sangat janggal Mr. J menurut saya. Kalau seandainya amit-amit nauzubillah min dzalik ya, seandainya kalau keluarga saya begitu, pasti saya mendukung, mengusut, meminta kepolisian mengusut seandainya memang disebutkan ada pelaku lain. Apalagi ini kan keterangan pelaku yang sudah diamankan ya Mr. J. Mendukung seharusnya. Jangan hanya, oh tidak ada pelaku lain, hanya dua orang itu. Kan itu menjadi tanda tanya besar. Dengan ditemukannya ada bungkus makanan, ada sisa-sisa botol minuman, minuman kemasan di ruang tamu tersebut. Kok seolah-olah meyakini pelaku hanya dua? Dari bukti situ aja udah ketahuan Mr. J, sangat janggal sekali Mr. J. Iya kan nggak ada otaknya itu. Dari cara bicaranya aja kelihatan. Oke, itu dari ruang tamu. Itu dari olah TKP itu harusnya mendapatkan yang namanya apa ya, skill ya. Kalau ini dibaca listening skill, observation skill itu juga perlu. Nah, itu juga yang perlu saya pertanyakan itu di situ. Ketika di ruang tamu itu terdapat beberapa jenis benda, artinya kita curiga nih ada orang lain yang sedang bertamu. Itu saja. Tapi kalau itu dihilangkan, sementara faktanya memang begitu, wah, repot itu. Menghilangkan fakta yang semestinya. Gitu. Siapa yang bertanggung jawab atas olah TKP? Kenapa olah TKP itu tidak ada? Nah, itu juga bisa, ya ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita semua lah. Apalagi nih sekarang nih fiti-fitinya muncul nih di saya nih. Muncul. Izin, Mister. Kalau saya bandingkan dengan kasus Subang ya, Mister, di dalam putusan kan sama juga di sini. Ada barang bukti itu kan disebut semua, ada cangkul, ada apa, ada segala macam kan. Tetapi di kasus Pauman ini temuan-temuan awal itu nggak masuk, Mister. Seperti gelas, minuman, asbak, puntung rokok, itu nggak masuk, Mister. Padahal itu di foto-fotonya kita lihat. Ini sebenarnya ini apa ya? Sebuah tanda tanya besar lah, boleh dibilang kecurigaan lah. Makanya itu terus-terusan kita walaupun sudah ada putusan tapi terus-terusan kita bicarakan karena ini janggal, sangat amat janggal. Misalnya begini, Mister, dari 4 minuman itu ada satu yang terbuka yang lagi diteliti. Namanya itu udah diminum, ada gelas pun di situ. Itu udah pasti ada DNA, Mister. Iya, betul. Sudah pasti ada DNA. Tapi faktanya di persidangan tidak bicara sedikit pun tentang DNA kecuali sidik jari Ririn dan nggak ada lagi di situ. Hanya sidik jari Ririn. Prio pun sidik jarinya tidak disebut. Seandainya ya Mister, seandainya sudah dibersihkan, yang bersihin juga namanya aktivitas besar kayak gitu belum tentu. Maksudnya nggak mungkin lah, nggak mungkin dia tahu si pelaku itu megang mana-mana aja gitu loh Mister. Iya. Ya nyentuh tembok ya apa, tapi yang jelas di situ ada di minuman. Oke, saya tanya dulu sama kawan-kawannya, ada 190 sekian orang. Saya tanya dulu teman-teman. Ya mudah-mudahan teman dia real ya. Real netizen yang real ya. Saya tanya dulu teman-teman semualah. Kasus ini ya teman-teman ya. Kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya janggal. Bagaimana menurut teman-teman semua? Biar saya menilainya dari situ aja.
Bagaimana menurut teman-teman kasus ini? Baca, Mile. Siap Mr. J. Sangat janggal, janggal katanya Mr. J. Sangat janggal. Bang Lius, jelas janggal. Mbak Kanya, janggal Mister. Janggal banget. Oke banget tuh Mr. J. Sangat janggal, janggal sekali Mbak Bang MW. Mbak Mai, Ada OOJ, janggal. OOJ. OOJ. Sudah pasti janggal. Janggal banget katanya Mr. J. Bang Oblo itu. Mbak Lili, janggal Mr. J. Janggal, makanya kami ada di Komal ini Mr. J katanya. Jonggol ya daerah itu. Ya lanjut Mr. J. Jadi kebanyakan di sini mengeluarkan pendapatnya memang ada kejanggalan Mr. J, dan kasus ini sangat janggal. Oke, ya, teman-teman sudah mengatakan bahwa itu janggal. Saya pun mengatakan demikian, maka saya akan terus menyuarakan ini. Karena kejanggalan ini muncul, teman-teman. Muncul dari apa? Dari semua lini. Tuh, Pak. Olah TKP siapa punya? Tugas pokoknya siapa olah TKP? Bang Mile. Denis. Coba di-mute dulu Kopi Pahit, aku belum bertanya Kopi Pahit. Ya izin Mr. J. Kalau olah TKP itu tugasnya siapa? Pihak kepolisian Mr. J. Penyidik, oke? Ya. Oke, di situ aja janggal olah TKP. Kemudian pada pembuktian itu tugasnya siapa? Pembuktian penyidik dan JPU. Pembuktian itu penuntut umum. Oke. Ya. Oke. Pengamatan hakim tugasnya siapa? Tugasnya hakim. Nah, sekarang Bang Ai sudah ada apa belum Bang Ai? Masih di kamar mandi kayak Mr. J. Coba kamar mandinya diajak Komal sekalian. Jadi di sini jelas ya, pengamatan hakim sudah dibacakan di sini tadi. Ini di belakang saya ini. Ya, di belakang saya ini. Jadi kalau saya dikatakan oleh teman-teman bahwa Mr. Z keliru, yang keliru bukan saya, yang keliru yang di belakang saya. Tulisan di belakang saya berdasarkan putusan atau pembahasan di Mahkamah Konstitusi. Kalau salah di belakang saya berarti Mahkamah Konstitusinya salah. Kalau orang menyalahkan saya menyalahkan di belakang saya. Kalau di belakang saya ini salah, yang salah Mahkamah Konstitusi. Makanya saya berbicara karena ada dia di belakang saya. Gitu. Di belakang saya ini berbicara di sini bunyinya begini nih. Saya bacakan nih teman-teman. Langsung mulai dari sini ya. Pengamatan hakim adalah, tuh di sini nih. Penilaian hakim yang bersumber dari apa yang benar-benar dilihat, didengar, atau dialami oleh hakim secara objektif terhadap fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan, yang saling berkesesuaian dengan alat bukti lain yang sah dan memberikan keyakinan bagi hakim, serta dituangkan secara jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan hukum putusan. Apakah bisa dimaknai lain ini kalimat ini, Jelita? Apakah bisa dimaknai lain? Enggak, Mister. Ya enggak lah, karena ini kalau sudah begini tuh jangan diartikan lain. Karena ini maknanya sudah jelas di situ. Kadang-kadang kalau begini itu kan namanya dimaknai lain, ya. Aldevaro, betul itu hakim sudah sesuai fakta. Saya lihat dulu kamu ya. Kalau bagus tak suruh naik kamu nih. Aldevaro. Ini gambarnya anak kecil, males ah.
Kamu tapping aja lah, tapping aja. Ya. Dengan alat bukti lain yang sah dan memberikan keyakinan bagi hakim. Nah, saya tadi bertanya sama Jelita, yakin dulu atau sah dulu? Sah dulu, Mister. Sah dulu. Baru menimbulkan. Nah, betul. Nah, kalau sudah yakin duluan, ya kan, repot. Begitu. Nah, sayangnya ini Bang A ini nggak ada. Jadi kalau ada Bang A itu enak. Teman-teman boleh ya, boleh punya pendapat berbeda, nggak ada masalah. Tapi kan bicaranya bukan bicara nggak pakai otak ya kan. Kita bicara kan pakai otak ya nggak? Ya, Mister, yang kita selalu pertanyakan itu bagaimana mungkin jaksa menuntut mati seseorang dengan bukti-bukti yang dia sodorkan dalam keadaan demikian, Mister. Begitu juga dengan hakim yang memvonis mati seseorang dengan bukti-bukti yang sumir. Kalau menurut saya, ini kan yang jadi bahan pemikiran kita, maksudnya bahan keresahan yang membuat kita tuh jadi resah, Mister. Bagaimana dengan kasus-kasus yang lain misalnya, atau dengan kasus-kasus nanti selanjutnya? Dengan hukum yang begini tuh bukan hanya bisa menghukum orang yang tidak bersalah, Mister. Tapi di lain kesempatan jika ini diiyakan atau dibenarkan, bisa juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar-benar bersalah. Bisa bebas, Mister. Kalau begini caranya. Ya. Itu yang kita khawatirkan, Mister, sebenarnya. Lalu, Mister, mengenai keyakinan hakim, Mister, jelas tadi yang dibacakan oleh Bang Ai bahwa harus ada dasarnya, yaitu bukti-bukti yang sah, dan maka akan timbul keyakinan hakim. Dari yang sah dulu itu kan akan timbul keyakinan hakim. Tetapi faktanya, prakteknya di beberapa kasus keyakinan itu lebih dikedepankan. Keyakinan itu lebih dikedepankan. Makanya saya agak khawatir juga dengan kalimat hakim menggunakan keyakinannya itu. Karena keyakinannya itulah yang dipakai, Mister. Di kasus Pauman ini. Kita hanya lihat CCTV Ririn itu yang di luar, yang di hotel. Lalu kemudian di depan toko, ya kan? Tapi itu sudah dianggap bahwa dia adalah pelaku utama, Mister. Dengan vonis mati. Ini menjadi was-was. Begitu juga di kasus Subang. Sedemikian hebat saksi-saksi, bahkan saksi ahli mengatakan bahwa tidak mungkin 5 titik itu didapat dari orang yang menggendong korban dengan luka yang sedemikian hebat. Tapi tetap divonis, Mister. Tetap divonis. Sama juga dengan kasus di Pauman ini. Melihat luka korban yang menganga demikian hebat, tapi diamini bahwa TKP kedua itu ada. Hanya dengan titik darah atau seseran darah yang ada di kamar mandi, tanpa melihat kondisi lingkungan atau situasi lokasi di ruang tamu di tempat korban Budi dieksekusi. Ada karpetnya, tidak ada beras yang tumpah, tidak ada telur yang pecah, tidak ada minyak yang terbalik, tidak ada darah yang banyak atau bekas-bekas darah yang banyak di lantai. Tapi melihat luka korban yang demikian hebat, menganga. Tapi tetap juga di situ dianggap bahwa itu adalah TKP kedua atau eksekusi pembunuhan korban. Padahal di situ janggal sebetulnya. Nah, inilah, Mister, keyakinan hakim yang seperti ini yang menjadi titik kekhawatiran kita, Mister. Demikian, Mister. Oke. Jelita, kamu tetap di situ ya, tetap di balik handphone ini ya, supaya mendengar ya. Mister. Ya, karena terkadang kalau sudah nanya, habis itu pergi kan susah juga menjelaskannya. Jadi tadi yang dimaksud sebagai alat bukti ini adalah pengamatan, oke, yang dijadikan sebagai dasar
untuk hakim yakin ini karena adanya pengamatan, bukan keyakinannya, tapi pengamatannya. Nah, apa-apa yang harus diamati, pengamatan pun harus berdasarkan fakta, kesesuaian antara fakta dan bukti. Bukan asal ngamati, kemudian tiba-tiba yakin. Kalau tidak ada buktinya ya nggak boleh yakin. Nih, ya. Makanya nih Bang Ai kalau sudah ada enak dibacanya nih. Ya, ini bunyinya begini. Pengamatan hakim adalah penilaian hakim yang bersumber dari apa yang benar-benar dilihat, didengar, atau dialami oleh hakim secara objektif terhadap fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan yang saling berkesesuaian dengan alat bukti lain yang sah dan memberikan keyakinan, tuh baru keyakinan di belakangnya. Jadi pengamatan dulu berdasarkan alat bukti dengan kesesuaian dengan alat bukti yang lain, baru muncul keabsahan, baru muncul keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang kita pertanyakan, bagaimana bisa yakin kalau persesuaiannya itu tidak ada. Contoh, alat bukti yang sesuai dengan digital forensik katanya itu benda, tetapi hakim memaknainya sebagai tapi, nah itu maksudku, langsung tak respon. Tetapi hakim memaknainya sebagai mayat dan itu justru menjadi keyakinannya. Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, tadi sepakat nih kawan-kawan bahwa ini janggal nih. Oke, mari kita suarakan. Kalau ada orang yang mengatakan sudah sesuai prosedur, sini naik bicara. Jangan tepeng terus pergi. Artinya nggak punya narasi. Ya kan? Nggak punya narasi. Kalau nggak punya narasi, lah untuk apa? Untuk apa tepeng-tepeng? Ya nggak? Gitu. Iya, kadang tuh habis tapping hilang. Padahal kita ini cobalah naik di sini ngobrol kamu, gitu. Supaya kita enak nih, apa sih yang menjadi dasar daripada pernyataan itu. Kalau saya kan jelas ada dasarnya. Dasarnya di belakang saya. Kalau saya salah, berarti yang di belakang saya ini salah. Kalau di belakang saya ini salah, berarti MK salah. Ya enggak? Teman-teman boleh kok ngambil judulnya ini, tak kasih judulnya nih. Teman-teman baca aja di judulnya ini. Saya sapa dulu. Halo Ari Porong. Selamat malam Mr. J, Bang Kopi Pahit, Kavia, Bang Beli, Bang Ai, teman-teman di bawah, Bang Don yang ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. J boleh nggak ini ngomong? Sepanjang ngomongnya itu ada manfaatnya silahkan. Mr. J ya, tadi kan sempat disinggung-singgung yang tentang keluarga ya. Saya itu kenapa ya? Karena biasanya kalau ada suatu pembunuhan ya, apalagi ini kan prima, keterlibatan orang dekat itu patut kita curigai karena mereka lah yang tahu dengan kondisi TKP misalnya, situasi korban, keadaan korban bagaimana. Itu sebenarnya harus yang pertama ya. Dan saya lihat ini tidak ada, entah dilakukan atau tidak ya. Contohnya misalnya keluarga, orang-orang yang mendobrak pintu itu disidik jari tidak, diambil DNA-nya tidak, ya kan begitu kan. Sehingga bukan hanya sidik jari Ririn dan Prio misalnya di situ kan. Karena itu pendobrakan pertama itu kan tanggal jam 4 ya kalau nggak salah. Pertama kan itu habis asar, datanglah besti-bestinya ini kan. Nah, jadi ikut-ikutan besti gua. Case kan.
yang mengatakan kok anaknya nggak pernah sekolah, dihubungin tiba-tiba orang sebelah itu bilang, oh jangan, kamu jangan ini. Nah, itu ada saudaranya ngebilang warung Emma, pergilah mereka ke sana. Tapi itu terjadi kalau nggak salah antara jam 3 jam 4 ya, menurut pengamatan saya itu. Nah itu mereka itu ada 15 orang sekitar itu, 4 besti-bestinya itu, Ibu Emma dan anaknya 4 orang, 8 ya. Niko dan istrinya 2 orang, 10 orang, ada juga tukang. Dia itu bilang ada tukang. Maka bilang kalau ada TKP kedua berarti tukang itu terlibat tuh. Yang buka-buka pintu itu tuh. Itu tukang itu. Ya. Terus itu sudah masuk semua sampai ke atas-atas. Belum ditemukan itu tentang yang ngorek-ngorek itu. Tiba-tiba entah siapa yang bilang nyuruh, pergilah Emma dan anaknya Pina, Niko dan istrinya ke rumah Budi, ke rumah dia ya, yang di perumahan itu ya. Itu ini fakta ini, bukan bohong mereka yang ngomong nih. Kalau dia mereka bohong, saya bohong. Pergilah, itu makan waktu katakanlah hampir setengah jam lah kalau saya hitung-hitung itu ya. Saya nggak tahu juga tempatnya di mana. Nah, kurun waktu itu mereka ini di mana yang di TKP ini tadi, ya kan? Sementara itu udah didobrak tuh. Tapi pintu mana yang didobrak itu juga nggak jelas. Apakah pintu gerasi, apa pintu samping? Karena pintu samping itu ternyata aksesnya ada juga ke dalam kan, pintu kecil itu. Nah itu kemana mereka ini? Sehingga datang lagi Bu Emma ini, barulah masuk lagi, dikorek-korek lah itu. Udah sampai jam 6 itu baru. Oh iya ini, nah reaksi Jul ya, si botak ini ya, nggak kaget. Lu tanya, lu kaget nggak kata dia? Enggak. Lah, kok nggak kaget? Ini pengamatan saya di video-video ya. Dan itu keterangan dari mulut mereka. Nah, setelah itu banyaklah yang katanya ada tukang sapu, Mr. G. Itu dari Jul yang ngomong itu, jam 4 itu tukang sapu itu. Entah tukang sapu bercerita sama dia, atau dia melihat tukang sapu. Ada 2 kemungkinan itu kan. Tapi hilang, nggak ada keterangan itu. Ada lagi yang katanya beli ayam. Nah, ternyata yang tempat jual ayam itu atau sate itu di seberang konternya anaknya itu, sebelum toko Budi. Jadi dari rumahnya itu ke kantornya itu baru toko Budi kan, persis di samping pagarnya sekolahan si Putri itu tuh nongkrong di situ tuh tukang satu. Sekarang udah nggak ada, itu hilang 2. Yang ketiga, kenapa anaknya 2 orang itu tidak boleh dijadikan saksi, padahal dia memberikan sesuatu kan, memberikan bahwa ada mobil di situ 2 ya kan, terus posisi pintu terbuka setengah kan, 2 pintu itu. Lampu kamar, lampu ruang tamu hidup, biasanya nggak pernah hidup kan kalau nggak ada. Berarti memang ada orang di situ kan, ya kan. Kalau hanya menamun jamu 2 orang si kunyuk ini, Riri nama ini, nggak mungkin lah pakai di ruang tamu. Ngobrol aja di teras, ngobrol di mana, ngobrol di samping kan. Logika kita nih, mereka itu bukan orang yang harus duduk di ruang tamu menurut saya. Berarti ada tamu yang mesti dihormati di situ. Gitu kan, itu hilang, nggak ada. Ada lagi apa ya? Nah, tentang CCTV, Jul itu bilang bahwa dia tuh sering ke bengkel, ke toko itu. Oh saya tahu, karena dia selat tuh waktu si Denny nanya apa itu tentang kok pendek ya CCTV-nya. Oh iya begini-begini gitu ya. Nah pena-pena itu dia tahu karena dia sering ke sana katanya. Berarti patut diduga ini memang ada yang dihilangkan. Nah, Itu baru OOJ itu saya bilang itu nggak pernah disebut Mr. D. Ada yang dihilangkan, jadi ayam bakar ya, terus tukang sapu nih ya, terus ada lagi tadi apa ya, ya pernyataan anaknya itu ada 4 ya, kalau satunya saya lupa lah. Nah Tukang itu rokok Madura. Hah? Apa? Tukang rokok warung Madura. Nah, tukang rokok warung Madura itu hilang. Itu Mbak Pia waktu di Kota Subang itu tuh detail bener Mbak itu Mr. G, sampai ke putung rokok iyalah begini itu tuh, itu potong rokok ada di situ, bungkus nasi nggak diselidiki, sendok nggak diselidiki, begitu ya. Kalau sekarang udah lenyap semua lah apa ceritanya itu. Nah jeda waktu yang saya bilang tadi, pada saat ini Ibu Emma dan nggak ada Niko, nggak ada, dia ngapain, lu ngapain bersama anak lu 1 itu ngapain? Karena hanya mereka berdua yang boleh masuk itu pada saat orang lain nggak ada, ya kan? Anaknya 1 lagi dan dia. Kalau orang lain nggak mungkin lah berani ngelonong-lonong kan, logikanya.
Nah, itu perlu diselidiki. Terjadilah fenomena sepanjang mau ini masuk, udah mulai heboh itu. Demo, keributan. Ruang sidang itu ruang terhormat, Mr. Ji. Bagaimana orang bisa mengadili secara hukum? Nggak boleh rame-rame begitu. Mestinya kan dibatasi berapa orang boleh masuk. Ini udah kayak pasar itu. Kok bisa terjadi begitu? Ya kan? Mesti lu kalau mau itu jangan ribut ya. Harus diancam begitu. Ini kan enggak. Tapi ternyata praktisi hukumnya yang mengompori juga di situ. Perusahaan dia sama Sereang itu. Harusnya mereka tahu, jangan itu. Gue ini kan orang hukum. Kalau mereka ini bisa dikendalikan oleh pengacaranya itu ya. Mereka yang atur, bukannya mereka diatur keluarga. Ini seperti mereka diatur oleh keluarga kan? Ada apa ini? Waduh, diselidikin itu. Kalau nggak itu, ya udah biar Izin Mr. J. dipatok. Izin Mr. J. Dipatok harus 2 orang katanya. Pokoknya 2 orang itu. Ya, Harus 2 orang itu. Ternyata dia ini tetanggaan di komplek itu. Artinya kan sangat mengenal Ririn siapa, Rio siapa kan. Nah, ada perlakuan yang berbeda antara dia melakukan Ririn dan dia melakukan si Prio. Kenapa? Ada apa kan? Itu mesti diunek-unek gue. Makasih Mister itu dulu. terima kasih untuk-untuknya. Bri, silakan Bri. Ya, izin Mr. J. Nah, jadi dari penjelasan Mr. J dari awal tadi tentang daripada pengamatan hakim, baik daripada ya yang kita lihat fakta-fakta persidangan. Nah, jadi saya optimis Mr. J terhadap daripada banding ini nanti ya celah-celah yang ada ini sangat kuat untuk bisa artinya memberi yang namanya keuntungan bagi Ririn menurut saya Mr. J ya, termasuk jadi yang namanya CCTV itu, bahasannya CCTV itu dijadikan juga salah satu bukti primer, sementara kita tahu apakah itu alat bukti yang sah kan gitu Mr. J ya. Itu satu. Yang kedua tentang pengamatan hakim ini juga Mr. J kan, sementara pengamatan hakim ini kita lihat daripada putusan hakim ini bisa kita lihat ini berdiri sendiri, bukan melalui daripada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan, yang saling berkaitan, kan begitu Mr. J kan, yang bisa diamati sehingga menimbulkan keyakinan, kan begitu Mr. J kan. Namun saya melihat ya berdiri sendiri artinya mengenyampingkan daripada fakta-fakta persidangan dalam menghadirkan alat bukti-bukti yang ada, kira-kira gitu Mr. J. Saya sangat optimis Mr. J. Terima kasih Mr. J. Oke, tidak berkesesuaian gitu ya. Mr. J. Ya, oke. Oke, tadi ada penyampaian ya dari Bang Kopi Pahit. Janggal, iya. Itu janggal. Kejanggalannya banyak-banyak. Tapi itu nanti akan muncul sendiri nih Pak Kopi Pahit. Akan muncul dengan sendirinya nanti. Ada yang keburu nafsu, tiba-tiba surat itu yang tidak ada, tiba-tiba muncul tuh surat. Nah, munculnya surat itulah yang akan menjadi simpul ini semua. Itu yang pertama. Yang kedua, akan ada nyanyian lagu-lagu Sunda. Ya, tidak lama lagi akan muncul lagu-lagu itu. Kalau kemarin aku bilang keroncong, sekarang aku lagu kasih Sunda ya. Terkait dengan banding. Orang itu kalau tidak puas pasti banding. Banding ini akan menanyakan semua ini. Kalau hakimnya juga nanti dibanding mengatakan bahwa ini sudah sesuai prosedur, insya Allah ya. Kalau sudah pada pensiun, pada stroke semua ingat kasus ini itu. Ya, ini bukan main-main, orang dihukum mati, tapi dasarnya tidak meyakinkan. Kita ini sepakat, orang yang jahat itu silakan dihukum. Tapi harusnya berdasarkan fakta-fakta. Ini Bang Ai sudah ada Bang Ai? Ya, sudah Mister. Coba dibacakan paragraf kedua tadi Bang Ai. Pelan-pelan dulu Bang Ai. Memang ini saya bilang ini harus diulang-ulang. Teman-teman simak ya. Ini bukan saya. Ini dari
komisi yudisial dari hakim. Mahkamah Konstitusi, Mister. Ya, Mahkamah Konstitusi.